Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang kasus keracunan dari program MBG. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Puluhan siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau diduga keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis pada Selasa 16 September. Sebanyak 27 siswa dan siswi SMA Negeri 7 Bau-Bau diduga keracunan setelah mengonsumsi MBG. Peristiwa ini terjadi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, tidak lama setelah para siswa ini mengonsumsi MBG. Informasi selengkapnya saudara terkait peristiwa ini akan disampaikan jurnalis Tribun Sultra Rekan Harni. Silakan dengan laporan Anda. Saya Hana Sultan melaporkan dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra. Peristiwa puluhan siswa SMA Negeri 7 Kota Bau-Bau diduga keracunan usai konsumsi makanan bergizi gratis pada Selasa 16 September 2025 kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 10.30 WITA, di mana belum lama setelah makanan bergizi gratis tersebut tiba dan dibagikan kepada seluruh siswa pada siang hari kemarin, Tribuners. Peristiwa tersebut diketahui saat para siswa melaporkan bau tidak sedap kepada guru bahwa omprengan atau makanan yang disajikan itu tercium bau tidak sedap, yang kemudian dicek kembali oleh para guru yang kemudian benar adanya dan diinstruksikan untuk para siswa tidak mengonsumsi makanan tersebut, Tribuners. Tetapi ada beberapa yang ternyata sudah mengonsumsi makanan bergizi gratis tersebut, dan Jadi udah ada cirinya gitu, dari wah ini bahannya udah nggak seger nih, dari baunya itu udah keciri kan. Tapi mungkin bagi beberapa orang kayak wah ini mungkin normal-normal aja gitu, masih bisa dimakan, dan ketika dikonsumsi akhirnya bukannya membuat sehat tapi malah membuat sakit ya, bukannya bergizi malah membuat sakit ya, bukan itu, gara-gara kualitasnya yang kurang baik ya kan. Tadi dari ciri bau aja udah nggak bagus, harusnya tidak boleh dikonsumsi. Berarti mungkin ada salahnya itu dari masalah ini, pembuatannya mungkin nggak higienis, sehingga ketika diantarkan itu bukannya dia itu apa ya, bisa bertahan kualitasnya tapi malah menurun. Berarti ada kontaminasi mungkin dari bakteri, sehingga ketika sampai di murid ya, di tangan murid itu kondisinya udah nggak layak dikonsumsi, jadi udah dianggapnya busuk lah. Nah itu. kemudian sekira 20 sampai 1 jam usai mengonsumsi, sebagian para siswa sudah mulai merasakan efek yang kemudian Ya. mengungkapkan keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, Keracunan itu mah. mual, muntah, hingga akhirnya harus dibawa ke puskesmas terdekat. Yakni ada 3 puskesmas yang kemudian menangani yang berada di sekitar SMA, yakni di Puskesmas Wolio, Bukit Wolio Indah, dan juga Puskesmas Kadolomoko, dan juga beberapa ada yang dirujuk di rumah sakit RSUD Kota Bau-Bau. Nah, untuk berdasarkan perbincangan juga bersama PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, diungkapkan tidak hanya SMA Negeri 7 saja, tetapi juga ada 1 sekolah dasar, yakni 4 SD juga siswanya harus dibawa ke Puskesmas Wajo, yang kemudian diduga juga terdampak dari dugaan keracunan makan bergizi gratis kemarin, Tribuners. Nah, untuk per 16.30 pada tanggal 16 September 2025 kemarin, seluruh siswa yang terdampak sudah bisa pulang ke rumah. Namun pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi pada siang hari kemarin, Tribuners. Baik, itulah dia laporan dari saya kembalikan ke studio. Ini penyebabnya mereka tadi habis makan makanan bergizi jam setengah 11 tadi kan diantar makanannya, terus kami distribusi ke kelas-kelas supaya mereka makan. Nah, tiba-tiba ada siswa yang melapor bahwa makanannya ayamnya tidak enak baunya. Jadi ya ayamnya yang lauknya baterai kena. Kami itu ada 37 anak dari 2 sekolah, yakni SMA 7 dan SD Hidayatullah. Di SMA 7 ini ada kurang lebih 33 anak
dan 4 anak lainnya itu dari SD Hidayatullah. Download Banyaknya dari SMA ya tadi hampir 30 orangan. Jadi program MBG ini sebenarnya program yang bagus, tapi harus ada pengawasan ketat dari kualitasnya. Bayangin kalau misalnya dilaksanakan dengan bagus, ya anak-anak bisa makan dengan bergizi, bisa semangat sekolah dan belajarnya, dan tubuh mereka juga jadi sehat gitu karena mendapatkan nutrisi yang seimbang di MBG ini. Tapi kalau misalnya pengawasannya kurang bagus, pelaksanaannya itu kurang, itu bisa berdampak ke banyak hal. Tadi kan muridnya jadi sakit, makanannya jadi kebuang karena kan basi kan, nggak kemakan dengan itu, konsumnya jadi nggak bagus, ya harusnya jadi energi malah kebuang. Ya jadi awak tadi kan sakit, terus makanan mubazir, sampai akhirnya tadi ya harusnya bisa belajar dengan apa lebih semangat, tapi malah jadi sakit ini yang menambah biaya kesehatannya itu. Jadi bukannya bermanfaat secara positif, tapi malah merugikan dan berdampak negatif pada siswanya gitu ya. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab juga nih sama masalah MBG ini gitu. Kalau misalnya nggak diawasi dengan baik, dampaknya bisa sangat-sangat negatif dari siswanya tadi kan, nggak apa ya, jadi sakit siswanya, terus makanannya kebuang, mubazir, dan masalah biaya kesehatannya karena tadi pada keracunan itu kan harus butuh obat tuh untuk menyembuhkan para siswa tadi tuh. Ini negatifnya bisa tiga tuh, dari makanan yang mubazir, siswanya sakit, dan biaya kesehatan kalau tidak diawasi dengan baik ya. Jadi harus ada pengawasan baik juga, nggak cuma ada kebijakan yang bagus nih, tapi bagaimana penerapannya, bagaimana pelaksananya sehingga bisa berdampak positif itu ya. Itu yang jadi harapan masyarakat ketika ada kebijakan MBG ini, supaya kedepannya ada evaluasi bagaimana cara penyiapan makanan yang baik sehingga makanan tadi itu benar-benar bergizi, tidak beracun bagi para siswa ini. Karena kan kasihan tuh ada lebih dari 30 orang yang sakit dan harus apa yang menerima perawatan di rumah sakit tadi. Itu kasihan banget ya, bukannya bergizi malah beracun. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang masalah dari program MBG yang bukannya bergizi tapi malah beracun. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.